Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanisita Pratiwi dengan nomor urut 34 dan dengan NIM 204231121. Saya dari kelas manajemen risiko B. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah satu bidang ilmu yang menganalisis tentang bagaimana sebuah organisasi menerapkan patokan atau ukuran dalam mengelola berbagai permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan sistematis dan komprehensif. Tujuan mempelajarinya adalah untuk memprediksi bahaya atau risiko yang akan dihadapi pada kemudian hari. Kemudian urgensi dalam perusahaan antara lain yang pertama, membuat manajer lebih berhati-hati, yang kedua memberikan arahan, yang ketiga mengambil keputusan dengan menghindari risiko, dan yang terakhir membangun arahan secara berkelanjutan. Waktu mengimplementasikan manajemen risiko harus sudah diterapkan atau dianalisis dari awal sebuah usaha akan didirikan, agar usaha yang akan dibangun nantinya minim akan risiko-risiko yang terjadi. Contoh kasusnya, sebuah UMKM yang memiliki usaha berjualan cake ulang tahun lama-kelamaan memiliki jumlah omset yang menurun, dikarenakan kurangnya konsumen yang tertarik dan membeli produknya. Pada kasus ini, para anggota UMKM menerapkan manajemen risiko yang ada dengan lebih mempertimbangkan jenis, bentuk, dan kreasi cake yang mengikuti perkembangan zaman atau biasanya disebut dengan cake kekinian. Penerapan ini diharapkan dapat menarik minat pembeli sehingga omset penjualannya naik. Beberapa jenis risiko antara lain risiko finansial, risiko pasar, risiko alam, dan risiko operasional. Contohnya, yang pertama, risiko finansial. Pada sebuah perusahaan yang memiliki hutang untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, namun hutang tersebut macet karena perusahaan tidak dapat membayar sesuai dengan tempo yang berlaku. Akibatnya, perusahaan akan terlilit hutang. Yang kedua adalah risiko pasar. Kurang menariknya produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, risiko alam. Contohnya adalah terjadinya gempa bumi yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Kemudian yang keempat, risiko operasional. Perusahaan yang memiliki sistem operasional yang kurang baik akan mengakibatkan banyak kerugian. Istilah ERM atau Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, dirancang dan dijalankan oleh manajemen dan seluruh anggota perusahaan yang berguna untuk mengelola risiko agar tetap dalam jangkauan risiko yang sudah ada atau sudah ditetapkan. Yang perlu dipahami ketika kita belum mengenal risiko tetapi kita akan mengelola risiko adalah kita perlu mencari tahu atau mengidentifikasikan apa itu risiko, jenis risiko, dan hal-hal yang berkaitan dengan risiko itu sendiri. Karakter risiko kematian. Risiko kematian akan meninggalkan kerugian kepada perusahaan yang ditinggalkan. Tidak hanya perusahaan, namun keluarga yang akan ditinggalkan juga akan merasakan hal yang sama. Kerugian yang didapatkan oleh perusahaan adalah turunnya omset perusahaan. Omset perusahaan tersebut bisa dihitung dari perhitungan probabilitas awal. Contoh kasusnya adalah Pak Ahmad adalah seorang chef yang ada dalam hotel bintang 5. Omset yang dihasilkan oleh restoran hotel bintang 5 tersebut mencapai 50 juta per bulan. Restoran tersebut memiliki laba 10 juta per bulan dengan biaya modal internal 20%. Jika Pak Ahmad meninggal, maka omset penjualan berkurang menjadi 35 juta per bulan. Akibat dari kasus tersebut, maka restoran hotel bintang 5 itu akan mengalami kerugian atas meninggalnya Pak Ahmad. Kumpulan risiko-risiko yang ada antara lain risiko kesehatan, penuaan, morbidity rate, kecelakaan berkendara, dan kecelakaan kerja. Kumpulan risiko tersebut banyak sekali penyebabnya, berbeda dengan risiko kematian. Kumpulan risiko ini lebih banyak memiliki macam yang bisa terjadi secara bersamaan. Pada kumpulan risiko ini juga bisa mengakibatkan risiko kematian. Pada kasus ini, pemerintah sudah menerapkan program K3 untuk mengurangi tingkat risiko tersebut. Contoh kasusnya, PT Maju Makmur memiliki kurang lebih 1.500 karyawan yang harus diperhatikan untuk mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi pada masa mendatang. PT Maju Makmur kemudian mendaftarkan seluruh karyawan pada program K3 agar semua karyawan tidak usah khawatir dengan risiko-risiko yang akan terjadi pada kemudian hari. Metode perubahan tingkat bunga yang pertama.
adalah metode penilaian kembali atau repricing modal. Repricing modal mencoba mengukur resiko perubahan tingkat bunga dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Contoh kasusnya, Bank Maju mapan membeli obligasi untuk berinvestasi dengan menentukan tempo atau waktu tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Bank Maju mapan akan mencatat nilai-nilai mutasi obligasi pada neraca yang ada. Bank Maju mapan juga akan memperoleh pendapatan hanya dari kupon bunga yang telah dibayarkan oleh Bank Maju. Metode pengukuran resiko perubahan tingkat bunga. Contoh kasusnya, Bank Jago membeli obligasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui trading atau memperjualbelikan sekuritas bank yang akan mencatat obligasi. Obligasi mencatatnya dengan badan neraca. Nilai obligasinya, jika nilai aplikasinya kecil daripada nilai belinya, maka bank akan merugi dan kemudian sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.